Ya, mana? Meja. Di mute semua kali ya? Ya, mute aja. Betul. Ini kalau sekarang aku nggak bisa share screen ya, gimana ini? Background-nya tadi kan mesti diamatin ya. Kok di unmute kok? Kok Gus belum di unmute, belum di unmute. Pilihnya yang basic kalau yang biasa. Basic ya? Iya. Oh. Udah keluar belum? Ya, keluar. Ya, saya juga malam hari ini lagi latihan ya, karena nanti mulai tanggal 24 memberikan juga materi-materi ini. Ini sekaligus latihan tadi jam 8 baru selesai ininya, PowerPoint-nya. Kita latihan bersama untuk memahami ini. Slide-nya sampai 4 pertemuan itu ada 36, 4 pertemuan. Itu sama dengan slide doa pembuka, doa penutup, dan seterusnya. Itu nanti kita tidak perlu bahas. Nah, saya coba melihat ini. Tema KAJ adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Karena di tahun refleksi 2021, umat KAJ diajak untuk di dalam keluarga dan komunitas lingkungan merefleksikan hidup berimannya. Jadi kita diajak untuk menemukan inti hidup beriman dalam situasi pandemi. Jadi bagaimana ada cahaya iman selama 9 bulan masa pandemi ini. Nah, tentunya follow up dari iman yang ditemukan di masa pandemi ini adalah tema ini, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Jadi setelah kita menemukan iman dalam suasana pandemi, jadi ada pandemi, ada iman, lalu iman itu berarti, iman kan tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa diperlihatkan. Nah, tanda orang memiliki iman dalam suasana pandemi adalah mau mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Nah, bagaimana tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 pertemuan. Dengan subjeknya adalah persaudaraan yang ditempatkan dalam konteks keluarga, dalam konteks masyarakat, dalam konteks dalam konteks dunia ciptaan, dan konteks dunia digital. Jadi persaudaraan ini adalah muara dari mengasihi, terlibat, menjadi berkat di dalam keluarga. Mengasihi, terlibat, menjadi berkat dalam lingkup persaudaraan di dalam masyarakat, di dalam dunia ciptaan, dan di dalam dunia digital. Nah, mudah-mudahan unsur ini, yaitu iman, ya, yang diwujudkan dalam mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat, itu konkretnya adalah dalam persaudaraan dalam kondisi keluarga, masyarakat, dunia ciptaan, dan dunia digital. Itu cara berpikirnya, saya tangkapnya seperti itu. Lalu kemudian kita juga diajak untuk terus melanjutkan celengan Yesus. Saya sampai hari ini celengan Yesusnya masih kosong. Lalu ada gerakan sosial, ya, gerakan menanggapi situasi saat ini, gerakan bersama, sederhana. Ini adalah 4 poin yang perlu dikembangkan selama pandemi, tidak hanya di masa prapaskah saja, tapi bisa juga ditindaklanjuti sampai tahun ini, yaitu tahun refleksi 2021. Lalu dari buku panduan itu, ya, sasarannya adalah
dilatar belakangi oleh bahwa kita perlu untuk memiliki rasa saling memiliki sebagai satu keluarga. Ya, merasa saling memiliki sebagai satu keluarga. Nah, saya mulai dengan permenungan yang pertama nih. Ya. Persaudaraan dalam keluarga. Saya awali dengan begini. Selama 9 bulan ini, ya, kita mulai terbiasa tinggal di rumah dalam durasi yang lebih lama dibandingkan dengan di luar. Maka seringkali ya suasana dingin ya, nyaman dengan dirinya sendiri ya, atau cuek ya, ketidakpedulian satu sama lain mulai nampak perlahan-lahan secara lebih asli. Ya. Sehingga bagaimana ya relasi di dalam rumah yang sudah hampir 9 bulan ini mulai menemukan kejenuhan, kebosanan, ya, kenyamanan dengan diri sendiri, dengan laptopnya, dengan berbagai macam virtualnya, lalu mulai tidak peduli dengan yang lain. Oleh karena itulah, kita diajak untuk merenungkan bagaimana persaudaraan kita di tengah keluarga, yaitu dengan budaya berjumpa, dengan semangat kasih. Mudah-mudahan situasi dingin, cuek, ketidakpedulian ini bisa diubah menjadi budaya yang mau berjumpa dengan tulus ikhlas. Ini gambarnya seperti ini. Ya. Maka keluarga yang sudah dibentuk oleh semangat kasih adalah keluarga yang sungguh-sungguh mengubah situasi yang pertama. Oleh karena itulah, Ibu Bapak, mari kita awali pertemuan yang pertama ini dengan doa pembuka. Lalu kemudian umat diajak untuk bersama-sama membacakan teks ini. Lalu setelah itu, teks ini juga diambil dari bahan APP KAJ. Setelah itu, umat diajak untuk membaca Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Bisa dibacakan salah satu atau mungkin juga kita bisa membacakan, tapi kemudian setelah dibacakan saya memulainya dengan bab 2 ayat 4. Ya, waktu Yesus didatangi oleh ibunya dalam suasana pesta kawin di Kana. Ya. Dan saya menemukan ibu Yesus itu tidak sadar seolah-olah relasi mereka itu seperti di rumah. Padahal ini relasinya adalah dalam suasana di tempat yang semi umum, di sebuah perjamuan yang banyak orang lain. Nah, Ibu Yesus dengan spontan ngomong, mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab dengan suasana yang sangat situasional. Yesus sangat sadar, ini bukan di rumah, Mama. Ini bukan di rumah sendiri, ini dalam pertemuan umum banyak orang dalam pesta perkawinan di Kana. Apakah aku juga harus ngikutin urusan-urusan itu? Kalau ini di rumah kita, oke lah. Nah, Yesus seolah-olah menjawabnya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, itu saatku belum tiba berarti memang suasana keakraban yang terjadi di rumah itu nampaknya bagi Yesus itu belum saatnya suasana keakraban itu dipancarkan di luar rumah. Tapi Ibu Yesus yakin bahwa keaslian di rumah itu juga tidak akan pernah mengubah apa-apa saat berada dalam suasana pesta kawin di Kana. Nah, ini. Lalu Ibu Yesus tidak pernah disebut namanya. Dalam Injil Yohanes tidak pernah disebut namanya, berarti dia bukan orang terkenal, dia bukan orang yang terhormat, dia bukan orang yang populer.
Tetapi meskipun namanya tersembunyi, ya, kalau di sini Ibu Rosa pasti terkenal Ibu Hansen, ya, Nyonya Hansen, ya, dikenal suaminya siapa, ya kan? Tapi ini benar-benar orang yang tersembunyi, tapi dia punya kepedulian, punya kepekaan, punya daya kreativitas yang begitu luar biasa. Oleh karena itulah pada saat kita juga di rumah saja, work from home ini, apakah kita juga, mungkin kita tidak lagi tampil ya di depan umum, tapi apakah kita masih tetap punya kepedulian, punya kepekaan, seperti juga waktu kita mungkin di persekutuan doa, di lingkungan, di gereja kita yang begitu super aktif, tapi mengapa waktu di rumah kok malah kita pasif? Nah, Maria tampil sesuatu yang asli di rumah dibawa keluar. Tapi Yesus bilang, ini bukan di rumah, Mama. Ini dalam suasana pesta kawin. Banyak orang, tidak satu rumah semuanya. Saatku belum tiba. Nah, ini menarik di situ kan. Mudah-mudahan gagasan ini bisa menginspirasi kita untuk mempertajam bacaan ini. Lalu kenyataannya memang Yesus hadir di tengah-tengah mahligai kehidupan manusia, yaitu puncak kebahagiaan manusia adalah saat mereka melangsungkan perkawinan. Nah, bagi Yesus, ini bukan suasana informal, tapi suasana formil. Banyak orang-orang lain yang tidak serumah. Nah, kita tinggal kembangkan bagaimana caranya kita bisa mengembangkan gagasan ini. Kalau di dalam buku panduan, poin-poinnya saya tangkap seperti ini. Anggur menjadi tanda kasih dan sukacita bagi keluarga yang berbahagia. Ini poin-poin ini saya temukan di buku panduan. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah tanggapan dari pemimpin pesta, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan kemudian Bunda Maria menjadi teladan pengharapan di tengah tantangan kehidupan. Jadi waktu peristiwa tadi, ya, perjumpaan Maria dengan Yesus di pesta kawin di Kana, kita perlu melihat lagi detailnya. Ada 6 tempayan. Lalu Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukan apa yang dia katakan. Ya, yang hal ini nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Nanti bisa jadi umat itu menjadi boring ya, karena terlalu eksegese kan. Tapi tadi yang mau saya tekankan adalah apakah suasana waktu kita di luar menjadi orang yang sangat aktif, penuh dengan daya kreativitas, kepedulian, itu juga terjadi di rumah. Kalau kisah ini adalah, kita boleh nangkap, Yesus sama Maria pasti di rumah begitu kompak. Tapi ini Maria nggak sadar kalau ini bukan di rumah. Dia spontan, sebagai naluri keibuannya spontan, tapi Yesus sebagai pribadi yang mengerti dengan penuh perhatian, ini bukan di rumah, Mama, saatku belum tiba. Nah, di situ kita bisa tekankan ya, apakah selama 9 bulan work from home ini kita mulai menemukan keaslian kita sama nggak waktu kita berada di luar rumah? Jangan-jangan ada sesuatu yang bertolak belakang seperti tadi ya, cuek ya, setelah di rumah kok orangnya cuek, padahal waktu di luar rumah dia sangat ramah, aktif, kreatif, tapi begitu di rumah nggak ada kreativitas, pasif dan seterusnya. Dan itu yang harus dirubah dengan mencontoh Maria yang tanpa menyadari ya, dia itu sungguh-sungguh membawa 2 situasi itu tanpa beda. Maria menjadi model kehidupan keluarga yang mau aktif terlibat untuk menyalurkan kasih secara sukacita. Sehingga tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa ini, dan seterusnya. Lalu di ilustrasinya sebagai bahan itu adalah
ini gambar seorang bapak yang menjadi badut karena dia itu di PHK selama pandemi, tapi dia harus menghidupi keluarganya. Di masa pandemi ada seorang bapak yang kehilangan pekerjaannya untuk dapat menafkahi istri dan anaknya. Dan anaknya pun tidak malu kalau bapaknya itu sekarang harus mendapatkan duit dengan cara seperti ini. Nah, inilah ilustrasi yang diangkat di dalam buku panduan seperti itu. Maka setiap anggota keluarga berjuang untuk menjadi berkat di dalam rumahnya. Apapun yang kita lakukan di luar, saya juga pasti menangkap bapak ini tuh punya jiwa badut ya. Makanya kalau dia bisa di jalan bisa menari-nari, tapi di rumah bertolak belakang, itu pasti ada satu ketegangan. Nah, sampai di situ saja ya yang mau disampaikan dalam pertemuan yang pertama. Lalu kemudian ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya ya di sini nomor 1, kitab suci dan pendalaman keluarga menghadirkan sukacita dan harapan melalui budaya kasih yang dibawa kemanapun. Dan analisa sosialnya adalah perjuangan seorang ayah dalam situasi pandemik agar tetap hidup. Lalu pertanyaan refleksinya ini. Lalu aksi nyatanya, apa aksi nyata yang bisa dilakukan untuk selalu menumbuhkan sukacita dan harapan dalam keluarga. Nah, nanti di sini dibuka diskusi, tanya jawab. Setelah selesai diskusi tanya jawab, baru kemudian diakhiri dengan doa penutup. Itu apa ya, slide saya kalau saya membawakan materi yang pertama. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi. Ada yang mau mendalami lagi, silakan di pertemuan yang pertama ini. Ada? Cukup jelas sih kok. Cukup jelas ya. Saya mengharapkan tadi loh, suasana Maria ditanggapi oleh Yesus ya. Di Yohanes bab 2 ayat 4, Yesus seolah-olah itu kurang ajar. Mau apa kau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yesus tahu persis ini bukan di rumah mama. Kadang-kadang kan orang tua sama anak, nanti di rumah aja loh, malu-maluin. Kan begitu kadang-kadang kan. Kalau di tempat yang lebih umum kan. Tapi kalau di rumah mau teriak-teriak, mau nungging kah, silahkan aja. Tapi kalau di tempat umum kan, hati-hati. Nah, itu Yesus. Jadi kalau kita nggak menangkap konteks ini, seolah-olah Yesus itu kurang ajar. Mamanya ngomong begini, Yesusnya menjawabnya seperti itu. Lalu kemudian penerapannya adalah seperti tadi, apakah kreativitas, inovasi, kepedulian di rumah, itu juga karena kita juga waktu di luar rumah juga sudah seperti itu. Oke, tinggal dikembangkan lagi contoh-contohnya. Itu jelas pertemuan yang pertama. Sekarang pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang kedua, coba skema saya juga mencoba mengikuti ya apa yang ada di bahan panduan ya. Persaudaraan dalam masyarakat. Tuhan menciptakan semua manusia ya, setara dalam hak, kewajiban, dan martabat. Dan memanggil setiap kita untuk hidup bersama sebagai saudara. Karena ini nanti bacaan Injilnya adalah orang Samaria. Lalu saya mulai mengangkat foto ini. Ini adalah satu foto di Jawa Timur ya, waktu hari raya Lebaran, dan pastor berdiri di depan gereja memberikan salam kepada saudara-saudara yang baru pulang sholat Id pada hari Lebaran itu. Nah, ini adalah saya mau memilih foto ini karena nanti
jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ada apa dalam sebuah jalan itu? Nah, kita juga di dalam buku panduan juga selalu disebut dokumen dari Paus Fransiskus ya, tentang bagaimana bersaudara dengan saudara-saudara kita. Nah, kemudian ada satu masalah di situ. Ya. Persaudaraan harus ditunjukkan kepada mereka yang tidak seiman. Maka foto ini mendukung kalimat itu. Dan sebagai makhluk sosial, kita selalu berjumpa dengan sesama kita dimanapun kita berada sebagai makhluk sosial. Ya. Nah, kita mulai cerita ini. Setelah itu, kemudian mari kita awali pertemuan ini dengan doa pembuka. Jadi ada satu isu tadi, lalu masuk ke doa pembuka. Nah, setelah doa pembuka, baru kemudian umat diajak untuk membaca dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Diawali pertanyaan dari ahli kitab kepada Yesus tentang hukum yang pertama dan utama. Lalu Yesus bilang, jawabmu itu benar. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Ya. Yesus mengatakan jawabmu itu benar. Ya. Tapi kemudian dia mau mencoba Yesus dengan pertanyaan yang kedua, lalu siapa sesamaku? Nah, ini kita perlu mengerti kan pertanyaan tentang siapa sesamaku manusia. Dalam bahasa Yunani-nya memakai sesama itu neikbor, ya, bahasa Inggris neikbor itu begini. Nah, ini ada sesuatu yang menarik juga. Bagi orang Yahudi yang masih belum ada perpecahan kerajaan utara selatan, itu Yahudi itu masih homogen. Tapi begitu kerajaan itu terpecah menjadi dua, lalu punya pengalaman dalam pembuangan di Babel, ya, mereka hidup di dalam heterogen. Nah, ini ada satu ketegangan. Hukum Taurat itu dirumuskan saat orang Yahudi hidup di dalam situasi homogen. Hanya Yahudi terhadap Yahudi. Maka di dalam Imamat 19:18 pun dikatakan sesama adalah yang seiman, yang seagama, yang sebangsa. Dalam Galatia juga begitu. Dahulukan lebih dahulu orang yang seiman, yang kau kasihi. Nah, sekarang situasinya sudah berbeda. Bagaimana dalam situasi heterogen? Apakah hukum itu masih berlaku? Kalau kita memandu dari cara seperti ini, maka kita bisa memunculkan yang namanya hasanah kekayaan dari sabda itu. Jadi seperti contohnya waktu kita mungkin di rumah satu iman, satu agama, nggak masalah menerapkan hukum itu. Tapi begitu kita keluar rumah, ya, tidak semua orang satu agama. Apakah hukum agama di rumah itu diterapkan juga untuk lingkungan yang lebih luas? Tidak bisa. Nah, karena itulah kemudian Yesus memberikan satu tanggapan melalui sebuah perumpamaan. Nah, ini adalah kawasan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko yang sekarang bisa ditelusuri dengan mobil ya, tapi ini bukit-bukitnya seperti ini ya, ini menjadi satu tempat untuk pesiaran juga. Bisa dibayangkan mengapa ada orang yang dijarah dan kondisinya setengah mati di situ. Nah, kalau kita baca dalam kitab Imamat 19:34 ya, sangat mungkin ya, meskipun orang Samaria dan Yahudi sudah terpisah tempat ibadatnya, sangat mungkin orang Samaria ini nekat pergi ke Yerusalem. Nekat pergi ke Yerusalem. Pasti resikonya adalah nyawa. Karena itu sudah 700 tahun Israel dan Yahudi itu tidak
bersahabat. Tapi ini ada orang Samaria yang memang dari Yerusalem, yang sebelumnya ada imam lewat di situ, ada Lewi lewat di situ, lalu yang ketiga adalah orang Samaria dari Yerusalem. Itu berarti dia berada dalam kawasan yang disucikan oleh agama Yahudi dengan risiko. Nah, saya kemudian mulai mengembangkan bacaannya ini. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati? Yesus tidak memberikan perumpamaan orang Yahudi yang baik hati. Tapi orang Samaria yang baik hati. Nah, inti dari baik hati, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah baik hati. Setelah itu ada orang yang mungkin berhenti pada ini, hatinya tergerak tapi nggak ada tindakan apa-apa. Lalu kemudian dia pergi membalut luka-luka orang itu yang tidak dikenalnya, dikasih minyak supaya menghilangkan rasa sakit, lalu dinaikkan ke keledai tunggangannya sendiri, bukan disewakan angkot ataupun ambulan, tapi dinaikkan ke mobil pribadinya sendiri. Setelah itu, dia tidak dibawa ke rumah sakit, karena orang ini perlu dipulihkan. Bukan dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke hotel. Dibawa ke tempat penginapan. Setelah itu diberi uang jaminan 2 hari lagi dia boleh nginep di situ. 2 dinar. Nah, inilah yang disebut dengan orang Samaria yang baik hati secara batin dan secara lahiriah. Poin-poin inilah yang kemudian Yesus katakan, kalau memang menurut kita, siapa di antara 3 orang tadi yang disebut sesama, jawabannya adalah orang Samaria, maka Yesus mengatakan, pergi dan berbuatlah. Kita saling bersahabat secara tulus ikhlas, tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras. Nah, anehnya di sini, contohnya lagi, ya, satu kegiatan inspiratif dari Karang Taruna RW 21 Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Ini adalah saudara-saudara kita yang bukan OMK. Apa yang mereka lakukan, yaitu melakukan penyemprotan disinfektan di kompleksnya. Sangat luar biasa. Lalu apa gerakan dari anak-anak muda Katolik selama pandemi ini? Sibuk dengan virtual, sibuk dengan online, lalu sibuk dengan sembunyi di dalam rumah. Tapi saudara-saudara kita dengan kelompok Karang Taruna ini melakukan kegiatan itu. Nah, tentunya dia berkeliling, ya, melakukan penyemprotan ini, tahu bahwa situasinya ini corona. Nah, kalau sekarang kita berhadapkan dengan gambar ini, bagaimana? Seorang perawat yang akhirnya diminta untuk memeluk sang pasien, pasien COVID-19 minta tidur di lengan perawat dan di belai perawat. Pasien COVID-19 meminta perawat untuk membacakan kitab suci baginya malam menjelang wafatnya. Nah, inilah orang Samaria. Belum tentu perawat ini orang Kristen loh. Nah, kita bisa kembangkan bagaimana ini persaudaraan dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah foto tambahan saya yang di buku panduan sampai di tadi Karang Taruna. Tapi begitu dia juga menyebut disinfektan. Nah, di sini situasinya. Ini adalah seorang tenaga kesehatan yang tentunya resikonya cukup besar. Taruhannya nyawa, seperti orang Samaria tadi. Lalu setelah itu kemudian umat diajak untuk menyimpulkan seperti ini. Kisah inspiratif pemuda Bekasi bangkitkan kesadaran masyarakat untuk lawan corona. Jadi
kita bisa membandingkan materi ini dengan panduan yang dimauai oleh KAJ itu menyimpang nggak atau kembali lagi ke dalam apa yang dimauai oleh Uskupan. Nah, ini aksi nyatanya ini, lalu pertanyaan refleksinya ini. Setelah itu diskusi tanya jawab, lalu diakhiri dengan doa penutup. Doa penutup juga saya mencoba pemenggalan-pemenggalannya ini. Allah yang penuh kasih, putramu telah menjadi teladan kasih. Ini harusnya menjadinya di bawah. Telah menjadi teladan kasih melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami mampu untuk semakin mengasihi, semakin terlibat. Nah ini yang penggalan kalian ini kurang enak nih. Allah yang penuh kasih, koma, harusnya putramu telah menjadi teladan kasih, kalimat di bawahnya. Nah, ini ada tekniknya juga untuk mengetik doa supaya dibacanya dengan enak. Pergantian barisnya. Harusnya Allah yang penuh kasih, koma, putramu telah menjadi teladan kasih, baris yang di bawahnya. Tapi dengan model seperti ini. Ini adalah kalimat baru dengan menjorok ke kiri. Dan pada saat ditayangkan doa penutup, nggak perlu pakai animasi bergerak, tapi langsung ditayangkan semua sehingga si pembaca sudah tahu kira-kira sampai sepanjang apa bacaan itu. Nggak perlu disebutkan satu-satu, nanti orang nunggu apalagi kalau doa penutup langsung tayangkan semuanya. Nggak perlu pakai animasi poin-poin. Nah, sampai di situ. Itu pertemuan yang kedua. Jadi intinya tadi dalam pertemuan yang kedua adalah penekanannya ahli kitab tidak menyadari kalau situasinya sekarang sudah heterogen. Kalau homogen, oke, dengan Taurat sesamaku adalah yang seiman, yang sebangsa, yang seras, itu yang homogen. Tapi pada saat heterogen, tidak bisa hukum yang aslinya adalah masih homogen diterapkan dalam suasana yang heterogen. Itu pokok dari bacaannya di situ, orang Samaria. Orang Samaria itu tidak memegang teguh prinsip homogen. Dia prinsipnya adalah dia ada orang lain. Oke, nanti kita bisa tajamkan lagi dengan versi kita. Yang kedua, cukup jelas. Ada yang ingin bertanya? Bu Katrin? Di-unmute aja, Bu. Ya. Jelas, Maha Guru. Jelas. Jelas, ya. Jadi memang kita bisa kembangkan itu ya. Ide tadi pertemuan pertama ya. Maria kurang sadar kalau suasananya bukan lagi di rumah. Tapi Yesus katakan, Mama ini bukan di rumah. Ini di tempat pesta. Lalu yang kedua ini adalah apa? Ini bukan lagi suasana homogen, tapi sudah heterogen. Pak Agus, kalau kita sharing di sebelah mana? Ya, sharingnya tadi setelah bacaan, ya setelah bacaan kan ada pertanyaan ini nih, pertanyaan sharing nih. Bagaimana kita dapat ini? Oke. Ini kan pertanyaan. Jadi setelah kita bahas semua gitu. Iya, setelah itu kemudian coba siapa mau jawab pertanyaan ini? Bagaimana kita dapat ini dan seterusnya. Dapat semakin menjadi berkat melalui kerjasama dengan masyarakat, bersama dengan saudara-saudara berkeyakinan lain. Tadi kan dari pancingannya di awal ada Idul Fitri, ada Paus sama tokoh dari Al-Azhar, terus mengerucut ke sini. Bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat. Ini dua pertanyaan itu. Ya. Kalau pada diam gimana?
Apa? Kalau pada diem gimana? Ya kalau pada diam kita punya pengalaman apa? Kalau saya di pertemuan kedua punya pengalaman yang cukup banyak karena saya tinggal juga di kompleks yang Villa Ilhami seperti ini. Bahkan setiap Jumat sekarang saya dapat namanya nasi Jumat berkat dari masjid. Iya. Bahkan Betul. yang dari gereja pun belum pernah dapat, malah dari masjid setiap Jumat dapat itu Jumat berkat. Ada 3 masjid saya dapat 3 bungkus. Lauknya lumayan. Buat pagi siang malam dong. Buat siang serentak. Jadi Ingat asam urat, Pak. Ingat asam urat. Ya kan? Ya itu makanya apa? Orek tempe, ya kan? Lalu kemudian apa itu sayur kecambah. Itu aja sederhana kok mereka. Tapi semuanya dapat. Nah, itulah persaudaraan. Apalagi pas dalam momen waktu itu, waduh, beras saya habis nih. Dapat tuh 2 bungkus dari masjid. Wah, itu bagi saya itu adalah anugerah dari orang Samaria yang baik hati. Nah, itu kita punya pengalaman, pancing dengan pengalaman kita. Setelah itu kemudian pasti, nah di mana? Kalau nanti saya banyak memandu di lingkungan paroki Kedoya ya. Lalu di Blok B. Nah, orang-orangnya ya juga saya tidak terlalu mengenal latar belakang mereka. Sehingga itu susah. Di mana itu di paroki Bidara Cina. Itu parokinya Ibu Linda, ya kan? Dan background-nya cukup susah. Tapi ya saya mencoba tadi relasi dengan orang beragama lain seperti apa. Atau di rumah kita, mungkin kemarin Imlek ya, ada yang masih Imlek kan, lalu kita Katolik, syukur Imleknya minggu lalu, coba kalau Imleknya sekarang bertepatan dengan Rabu Abu gimana? Berapa tahun yang lalu pernah kan bertepatan Rabu Abu? Iya, tapi kan kita pilih mana. Rabu Abu kan nggak boleh makan babi. Tunjunya disimpan dulu. Ya kan? Nah, itu kondisinya seperti itu. Lanjut ya, di pertemuan kedua. Ada yang ingin bertanya atau juga cukup jelas? Sekarang tema yang ketiga. Persaudaraan dalam alam ciptaan. Manusia memang selama ini saya mengawalinya dengan pengantarnya ya, mengeksploitasi alam, ya, bagian dari hidupnya, seolah-olah manusia itu adalah tuan atas alam semesta. Sehingga hutan pun ditebang. Tapi apa yang dikatakan oleh Fransiskus dari Assisi? Semua ciptaan adalah saudara atau saudari, bagian dari anggota keluarga Allah. Sehingga kalau kita melihat gambar ini, berarti kita sudah membunuh saudara kita yang merupakan bagian dari keluarga Allah karena dipotong di sini, diamputasi. Manusia itu tidak puas dengan apa yang ada, tapi ingin menguasai semua dan semua dan semua. Nah, inilah latar belakangnya. Maka dari itu mari kita buka dengan doa pembuka dalam pertemuan ketiga ini. Hadirlah dan bimbinglah kami untuk merenungkan dan merefleksikan hidup secara khusus relasi persaudaraan kami dengan seluruh alam ciptaan-Mu. Biarlah terang kasih-Mu membuat kami memperbaiki alam kami yang sudah rusak. Nah, ini bacaan doa pembukanya seperti itu. Lalu kemudian bacaannya dari Matius 6, 25, 28 yang tentang pandanglah burung di langit. Yesus tidak pernah bersabda, tangkaplah burung di langit, tapi cukup dipandang. Pandanglah burung-burung di langit, ya.
Lalu Yesus juga bilang, perhatikan bunga bakung di ladang, bukan dipetik, dijadikan pas bunga. Ya, maka kadang-kadang kalau orang yang sungguh-sungguh mengerti perkara bacaan ini, waktu misa yang paling menangis itu bunga yang sudah dipetik ditaruh di atas altar. Padahal Yesus perintahnya bukan petik, tapi perhatikan. Bunga bakung di ladang. Bunga bakung itu usianya nggak sampai 12 jam. Tapi Yesus nggak bilang suruh dipetik. Perhatikan. Pandanglah. Nah itu sabda Yesus seperti itu. Nah sekarang mengapa manusia akhirnya menguasai alam, merusak alam? Karena manusia tidak puas dengan dirinya sendiri, disebutkan di dalam Matius 6:25-28 itu, pokok persoalannya itu ada kekhawatiran. Jangan khawatir. Happy, sukacita aja. Bersyukurlah. Don't worry, be happy. Jangan terlalu banyak khawatir. Sekarang masa pandemi seperti ini, pemasukan berkurang, keuntungan berkurang, khawatir. Karena itulah kita beriman pada pemasukan, beriman pada keuntungan, bukan beriman kepada Tuhan. Apakah dengan pemasukan kita berkurang, Tuhannya juga ikut berkurang? Kita khawatir. Tapi apakah juga dengan pemasukan yang berlimpah bisa menambah umur kita barang 1 senti? Nggak bisa juga. Nah ini kuncinya di sini, khawatir. Orang yang khawatir kayak apa sih mukanya? Nih kayak gini. Nih khawatir tuh kayak gini. Gimana ya? Nah di sini saya bisa sharingkan juga selama pandemi seperti ini apa yang saya buat ya. Saya percaya bahwa iman itu lebih besar daripada apa yang ada secara duniawi. Khawatir, cemas, takut, ya kan. Oleh karena itulah dalam pertemuan APP yang ketiga ini kita diajak memiliki pandangan rohani yang sehat. Pandangan rohani yang sehat, mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Kita sudah diberi contoh, lihatlah burung di udara yang tidak pernah punya lumbung, tidak pernah punya ATM, tapi Allah dandani. Lihatlah juga bunga bakung di ladang. Nah ini yang namanya optimis kosmik. Bahwa alam semesta itu telah memberikan materi yang membuat kita perlu optimis dalam hidup ini. Jangan diliputi oleh kekhawatiran. Karena itu kita diajak untuk pandanglah ya, nih burung di langit, perhatikan bunga bakung di ladang. Allah Bapa senantiasa menjaga keseimbangan alam, termasuk Allah Bapa juga akan memelihara kita kalau kita juga menjadi mitra kerja Allah. Manusia bukanlah Tuhan atau penguasa atas ciptaan. Tapi manusia adalah rekan sekerja Allah. Nah, kita mulai ya. Kita bisa sharingkan di sini pengalaman-pengalaman kita bagaimana lalu gereja, keuskupan mengajak kita untuk tidak memakai plastik. Lebih peduli pada lingkungan, salah satunya melalui aktif berpartisipasi untuk tidak memakai kantong plastik. Nah, kita ini bisa masuk bahan sharing di sini. Lalu pertanyaannya di sini, ajakan peduli lingkungan untuk remaja lewat TikTok. Artikel ini telah tayang di sini. Nah, kalau IT-nya lebih jago ini ya, TikTok ini bisa ditayangkan di dalam pertemuan ketiga ini. Saya belum bisa ya menayangkan TikTok yang dari bahan ini, yaitu bagaimana kreativitas anak muda untuk mempromosikan
Nggak boleh pakai plastik, nggak boleh pakai plastik. Setelah itu, ini pasti banyak ya yang mau sharing di sini. Bisa juga dikasih gambar itu ada orang yang nggak boleh pakai, saya pakai apa itu karung besar ya, masuk ke mall. Ada juga itu untuk sekedar anekdot supaya suasananya nggak terlalu tegang, bisa juga. Lalu setelah itu doa penutup. Jadi intinya di dalam pertemuan yang ketiga ini, manusia itu khawatir dengan apa yang ada sehingga dia ingin menguasai semua termasuk alam semesta. Cukup jelas, nanti mudah-mudahan inti ini bisa dikembangkan lagi ya dengan contoh-contoh yang lebih konkret lagi. Dan pertemuan yang keempat, yang terakhir, persaudaraan dalam dunia digital. Lalu saya pilih foto gambar ini. Nah, kita mau tidak mau, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah mulai belajar pakai Zoom, ya kan di situ kan dalam pertemuan lingkungan ini juga kadang-kadang namanya masih pakai galaksi berapa, bingung mengubah nama sendiri, namanya Om Galaksi, Tante Galaksi gitu. Ya coba cari yang namanya belum dirubah gitu kan. Nah, memang masyarakat digital di masa pandemi itu digital menjadi bagian yang paling dibutuhkan. Gereja pun ya, menempatkan internet justru sebagai karunia Allah. Jadi tidak bertentangan dengan kemauan gereja. Internet sebagai karunia Allah. Hasil dari akal budi manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak dan menjadi lebih berarti? Mari kita awali pertemuan yang keempat ini dengan doa pembuka. Pembuka di sini, setelah itu kemudian bacaannya dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 17. Begitu ditayangkan slide ini, gambarnya langsung keluar ini supaya umat itu mengkontemplasikan bacaan. Jadi selama bacaan dibacakan, gambar ini sudah muncul. Ini Yesus, ya, ada pokok anggur. Setelah selesai bacaan, baru kemudian saya tunjukkan bacaan tadi, Ibu Bapak, poinnya adalah Yesus itu pokok anggur. Yesus itu pokok anggur. Jadi anggur itu bisa berbuah karena masih menempel dengan pokoknya, dengan batangnya. Tapi sebelum anggur ini menjadi buah, dia mulai dengan ranting yang bergetah. Nah, ada ranting yang kering. Ya. Ranting yang kering itu tidak berguna, pasti akan dipotong dan dibakar. Karena ranting itu tidak dialiri getah dari sang pokok. Nah, lalu kita yang sudah mengerti akan firman-firman Tuhan, hidup kita menjadi semakin disemai. Seperti pohon anggur ini, untuk bisa berbuah, itu ranting yang menjulur jauh dari pokoknya dipotong. Dipotong supaya apa? Supaya buahnya itu tidak jauh-jauh dari pokoknya. Kalau menjulur jauh, itu alamat tidak berbuah. Maka dipotong. Demikian juga kadang-kadang hidup kita, kalau sudah mulai menjauh, menyimpang, diingatkan lagi oleh firman Tuhan, dibersihkan lagi. Memang waktu dipotong sakit ya, waktu kita baca kitab suci juga sakit, dikoreksi ya, dibersihkan supaya apa? Kita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik seturut perintah Yesus. Nah, inilah yang dimaksud dengan dibersihkan. Terus kita siapa di sini yang 4 kali berturut-turut hadir dalam pertemuan APP? Nah, kita sudah dibersihkan selama APP ini melalui pertemuan-pertemuan ini. Mudah-mudahan kita menjadi buah yang manis. Karena apa? Kita tetap taat. Bukan hanya waktu dibaptis, bukan hanya dalam pertemuan ini, tapi selalu selamanya kita berdiam di dalam Yesus.
Dan kalau kita mengerti ya, kesatuan dengan Yesus, Yesus menempatkan kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Kamu bukan lagi hamba tetapi sahabat. Setelah itu kemudian diterangkan poin-poinnya untuk lebih rileks lagi. Kita sebagai murid Yesus adalah ranting pilihan yang tetap berbuah banyak dan Bapa dipermuliakan. Jadi kita itu bukan orang sembarangan loh. Kita yang terus menyebut nama Yesus sebelum tidur, ya. Mau kemana juga kita menyebut Yesus. Kita adalah ranting pilihan yang terus dialiri oleh darah Yesus. Maka kita dilindungi oleh darah Yesus dari suasana pandemi seperti ini. Oleh karena itulah orang yang selalu dialiri oleh darah Yesus, menurut Paus Fransiskus, itu adalah orang yang bersuka cita. Muka kita bukan muka seperti orang yang kering, seperti Jumat Agung tanpa Paskah. Sepanjang tahun mukanya muka perkabungan. Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita dialiri terus oleh getah darah Yesus, maka wajah kita akan seperti ini. Tuh. Walaupun lansia, tapi sukacita seperti ini. Dan dia orang sederhana, tapi tersenyum, ya kan? Coba sekarang lihat kanan kirinya. Ada nggak yang seperti Oma ini? Ya kan? Nah ini juga ada lagi orang yang sukacita seperti ini. Tuh, dapat bantuan sosial beras, gembiranya kayak apa. Itulah sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Cukup jelas ya. Nah, ada seorang beato yang baru dibeatifikasi, Carlo Acutis. Dia memperkenalkan mujizat Ekaristi melalui internet. Lalu dalam semboyannya adalah untuk bisa mencapai surga, yaitu tanah yang dijanjikan, harus menjangkau apa yang tak terjangkau. Nah, Carlo Acutis ini adalah orang muda yang menjadi saya menyebutnya teladan getah kekudusan di zaman digital yang mewartakan mujizat Ekaristi. Nah, jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memancarkan darah dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kalau waktunya masih ada, kita bisa tayangkan doa Paus Fransiskus itu loh. Di masa pandemi ini percayalah kita sudah divaksin oleh kuasa darah Yesus. Tayangkan fotonya setelah ini bisa. Untuk meneguhkan audiens. Setelah itu kemudian contoh lain, ya, ini ada orang yang membagikan wifi melalui mobil, ya, tapi dengan cara mengumpulkan sampah, memfasilitasi ya pewartaan nilai sukacita Injil, ya solider dengan berbagi dan berempati di dalam Tuhan, membantu murid-murid untuk belajar ya, secara daring dengan menukar sampah dengan mobile wifi. Nah, ini satu gerakan juga yang diprakarsai oleh orang-orang sederhana. Ini contohnya memang seperti ini di dalam buku panduan. Ya. Lalu kemudian di sini dikatakan ya, pertanyaan refleksinya ini, sejak mana aku menggunakan media sosial? Setelah diskusi panjang lebar, baru kemudian doa penutup. Selesai 4 pertemuan. Sehingga coba kita perhatikan ya, dari 4 poin pertemuan tadi intinya
suasana di rumah tidak berbeda dengan suasana di tempat umum. Contohnya Bunda Maria. Tapi Yesus mencoba untuk menyesuaikan. Ya. Lalu kemudian pertemuan yang kedua, ya kan, bahwa untuk menolong bukan hanya hati yang tergerak, tapi secara fisik, memfollow up, bukan dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke tempat penginapan untuk dipulihkan. Contohnya tadi, dalam suasana pandemi seperti ini, bagaimana kita itu selalu takut ya, mendekati orang-orang yang dikatakan punya stigma lagi kena COVID, bagaimana. Itu seperti orang Samaria yang baik hati perawat tadi. Lalu pertemuan yang ketiga adalah khawatir. Ya. Kita khawatir ya, sehingga mengeksploitasi alam. Padahal kalau kita benar-benar mengerti Tuhan memelihara kita, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan segala apapun yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita khawatir karena keuntungannya berkurang di masa pandemi ini. Pemasukannya berkurang. Apakah dengan pemasukannya berkurang, Tuhannya juga berkurang memelihara kita? Atau sebaliknya, kalau keuntungan kita berlimpah, apakah juga Tuhan memelihara kita secara berlimpah juga? Tidak. Tuhan memelihara kita bukan ditentukan oleh suasana keberlimpahan materi. Kita khawatir. Bekerja tanpa harus khawatir. Lalu yang pertemuan yang keempat, ya tadi, biarkan hidup kita jangan menjadi ranting yang kering. Emang zaman sekarang ranting kering bisa dijual untuk ornamen, untuk hiasan. Tapi zaman dulu ranting kering dibakar dan tidak berguna karena tidak berbuah. Dan demikian juga coba kita, kalau di rumah juga mukanya muka kering, ya kan, tanpa ada darah kehidupan. Ya, belum bersih ya kan, sudah dimandiin terus, setiap ketemu orang mandi, tapi kan namanya dasarnya tidak ada aliran darah Yesus, ya tetap kering, dingin. Dicampakkanlah di dalam kamar karantina. Diisolasi diri. Setelah diisolasi diri, dikasih lakban lagi supaya nggak kemana-mana. Hey, demikian. Ya, saya juga bersyukur malam ini dilatih juga untuk semakin lebih baik lagi tayangan-tayangan ini. Ya. Ada yang mau memberi komentar? Ya, silakan unmute semua, silakan berkomentar. Yo. Ada yang mau nanya juga boleh. Kalau saya jelas. Jelas. Mantap. Oke. Penampilan PowerPoint-nya juga mantap. Ini nyontek aja PowerPoint boleh. Silakan. Boleh ya Maha Guru, boleh kita dikembangkan sendiri ya Maha Guru ya. Ya silakan, itu kan tadi kan ide-idenya di situ. Siapa tahu bahwa Ivan jauh lebih mantap nanti dengan ada TikTok-nya ditayangkan. Kalau saya belum bisa loh tayangkan TikTok tuh gimana. Kayak Ko Charlie itu. Nah, iya. Bisa kok. Jadi pertama kan Koko download dulu tuh TikTok-nya kan, kayak video biasa kan jadinya. Nah setelah itu nanti share screen-nya itu pertama buka dulu videonya, ntar tinggal kita buka aja share screen-nya apa. Ya, Bisa tadi mau buka share screen itu aja nggak jadi. Kurang advance. Itu virtualnya kayak Pak Agus, dimatiin dulu. Ya iya lah, nantilah kita harus belajar lagi cara lagi ke sini. Iya boleh. Ya. Rekamannya saya matikan ya. Kalau udah selesai ini kita tinggal ngobrol-ngobrol.